Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari sedikit pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh mempengaruhi tindakan dan hasil. Anak-anakku juga sama sebenarnya udah punya alat media itu, cuman mereka belum mampu menggunakannya. Jadi kita harus bareng-bareng menggunakannya, kita bareng-bareng mempelajarinya. Baik, itu saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua atas kesempatannya. Bapak Ibu mohon izin ya, saya berdiri di depan untuk menjalankan tugas PM OJT Siklus 1 yaitu penimbasan. Tentu berdirinya saya di sini dengan rekan-rekan yang selanjutnya bukan berarti lebih paham dibanding ibu bapak yang ada di sini. Jadi apabila ibu bapak menemukan kesalahan atau ketidaktepatan dari penyampaian saya harap kita bisa sama-sama belajar. Begitu mungkin ibu bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai pembelajaran mendalam. Nah, sebelum masuk ke materi, mungkin saya akan memberikan pertanyaan tematik ya untuk ibu bapak. Menurut ibu atau bapak, apa sih itu PM? Barangkali ada yang mau berpendapat. Ada yang pertanyaannya, apakah apakah pembelajaran mendalam ini kurikulum atau bukan? Bukan. Oke, silakan buka komputer slide selanjutnya. Benar ya apa yang dikatakan oleh Pak Ucup bahwa pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum melainkan pendekatan pembelajaran. Lalu apa sih bedanya kurikulum sama pendekatan pembelajaran? Saya analogikan seperti ini Ibu Bapak. Kurikulum itu seperti peta perjalanan, di mana dalam peta itu kan ada tujuan atau destinasi, kemudian ada jalan, yaitu materi-materi pembelajaran, dan ada transportasi, yaitu sebagai metode pembelajaran. Sedangkan pendekatan pembelajaran adalah gaya menyetirnya. Jadi sesuatu yang dapat mengubah suatu pengemudi atau kita sebagai guru dalam menggunakan peta tersebut untuk mencapai tujuan. Ya, jadi bisa dipahami Bapak Ibu kalau misalkan kurikulum dan pembelajaran dan pendekatan pembelajaran itu berbeda. Kalau pendekatan pembelajaran itu gaya kita dalam mengajar. Nah, pendekatan pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengalaman belajar yang bermakna, yang tujuannya adalah untuk membentuk karakter dan kompetensi peserta didik melalui proses yang aktif dan reflektif. Nah, secara sederhana bisa diartikan seperti itu. Tapi secara mendalam, pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan yang memuliakan, di mana menekankan pada suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir. Nah, ini poin-poin kecil ini ditambahkan oleh Ki Hajar Dewantara, bukan ditambahkan, tapi berasal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pola pikir itu kecerdasan, problem solving, bisa seperti itu. Kemudian ada olah hati. Nah, olah hati itu seperti moral. Kemudian olah rasa, kepekaan, dan olahraga tentunya fisik yang sehat secara holistik. Selanjutnya Pak. Nah, oke. Selanjutnya adalah latar belakang.
industri. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pengembang budaya belajar, memberi ruang kreativitas, inovasi, dan risk taking. Jadi bagaimana cara kita membuat anak senang belajar? Sekali lagi ditekankan, anak-anak untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Seperti itu. Next. Oke, sekian mungkin Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau tingkah laku yang kurang sopan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mata pelajaran tersebut lebih fokus kepada konsep, keterampilan, atau karakter? Nah, itu mencakup ketiga itu. Yang kedua, menganalisis kompetensi yang harus dikuasai, yaitu apa? Pengetahuan dasar dan penerapannya seperti apa ketika di kelas. Yang ketiga, menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Apakah ibu bapak guru sudah ketika pembelajaran sudah menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu harus dihubungkan ya Bapak Ibu. Contohnya misalkan dalam mata pelajaran KI, banyak sekali ya kalau mata pelajaran KI itu selalu dihubungkan dengan kehidupan. Tapi kalau asesmen itu sebetulnya ada dua, asesmen formatif dan sumatif. Jadi itu adalah perencanaan pembelajaran dalam pembelajaran mendalam. Jadi sebelum kita mengajar ke kelas, kita harus merencanakan terlebih dahulu apa yang akan kita ajarkan ke siswa. Merencanakannya terlebih dahulu, menyusunnya seperti yang kemarin membuat RPP ya. Di dalam RPP itu ada apa saja, kemudian kesiapan siswa di kelas itu seperti apa. Mungkin itu ya ibu bapak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Mungkin nanti ditambahkan lagi oleh Pak Fahri untuk kejelasannya seperti apa. Itu saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya itu cukup sederhana. Kita hanya menggerakkan tangan kita ke arah kiri dan ke kanan. Tetapi ada perubahan ya dari jari tangan kita. Yang kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kita ya sebagai guru ya, kita harus merancang ya agar konsep gitu kan untuk inquiry kolaboratif bekerja dengan semestinya, di mana bukan sekadar diskusi formal, tetapi gitu kan melainkan proses atau memiliki pemikiran yang kritis, sistematis, berbasis bukti untuk meningkatkan hasil belajar dan profesional guru ya. Ada umpan balik kepada kita dari murid ya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.